Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi pada pertemuan kedua dalam mata kuliah pengembangan media dan TIK IPA. Gembira semuanya? Ya, masih ingat karena kalau gembira kita tidak mudah lupa. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang produksi dan pengembangan media dan TIK IPA. Nah, nanti lebih khusus kita akan belajar tentang R&D. Apa sih itu R&D? Nanti kita akan pelajari bersama. Pertama, media pembelajaran. Kita sudah mengenal kemarin apa itu media pembelajaran dan apa yang menjadi target kita dari perkuliahan ini. Ya, jadi tidak hanya mengembangkan, tapi memvalidasi, menguji coba, dan juga menyebarkannya. Nah, media di era 4.0, lebih khusus lagi saat ini di era pandemi, di mana semua berbasis daring. Nah, berbagai media secara bersamaan, berbagai internet dan big data. Jadi biasanya menggunakan beberapa media secara bersamaan. Wujudnya biasanya dalam bentuk bisa aplikasi dan lain sebagainya berbasis internet dan big data. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu biar bisa terjadi ubiquitous learning. Jadi karena tidak memungkinkan untuk pertemuan, maka paradigma ubiquitous learning itu sangat penting. Apa sih ubiquitous learning? Ubiquitous itu sebenarnya salah satu sifat dari mikrobiologi. Ubiquitous, jadi bakteri, virus, dan lain sebagainya itu. Ubiquitous artinya adalah bisa hidup di mana saja dan kapan saja. Jadi, kalau kalian belajar tentang mikrobiologi, ini ada ubiquitous. Nah, ubiquitous learning itu apa sih? Pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi guru itu bisa ngajar di mana saja, di rumahnya, atau sedang di perjalanan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan siswanya. Ini paradigma yang harus dibangun. Kebetulan juga saat ini sedang pandemi, jadi ini perlu sangat dibutuhkan sekali. Ubiquitous learning. Ini sebenarnya sudah lama ini. Tapi kita baru dengar saja. Ubiquitous learning itu sebenarnya awalnya dulu dari e-learning. Nah, ini mungkin yang sering kita dengar. E-learning. Ini ditandai dengan electronic learning. Belajar bisa dari tidak hanya dari buku, tapi bisa dari TV, dari radio, dari komputer, dan lain sebagainya. M-learning, mobile learning. Ini bisa dengan laptop, notebook, maupun Android. Jadi, tapi sekedar bentuk data, informasi. Yang terakhir, U-learning ubiquitous learning, jadi di mana saja dan kapan saja. Seperti yang saya sampaikan pertama, atau yang dulu disampaikan sama Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri, jadi esensinya adalah interaksi guru siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karena pandemi tidak memungkinkan, interaksinya bagaimana? Ya interaksi dengan media di dalam suatu media. Satunya nanti ada aplikasi Android. Tapi nanti saya bebaskan. Medianya apa saja silakan. Yang jelas dengan mengembangkan. Pengembangan media hendaknya menunjang kualitas pembelajaran. Iya benar. Nah, nanti ada prinsip-prinsip pengembangan media. Next. Ini. Nah, prinsip pengembangan media. Ada 6, saya kelompokkan menjadi 6. Apakah itu harus ada semuanya, Pak? Idealnya iya. Jadi yang pertama prinsipnya adalah tujuan pembelajaran. Harus sesuai tujuan pembelajaran. Jadi tidak boleh keluar dari konteks. Tujuan pembelajaran ada di mana? Ada di kurikulum, ada di KI, KD, MTS ataupun SMP tentang mapel IPA. Harus sesuai. Yang kedua lingkungan. Lingkungan ini
bisa dipakai siapa saja, dan juga ini memang tepat, alat ini atau media ini tepat. Jadi, melalui proses validasi maupun uji reliabilitas. Jadi harusnya sesuai nih. Nah, di tempat yang tidak ada sinyal internet, tidak tepat kalau memaksakan menggunakan Android pembelajaran daring. Tidak memungkinkan. Yang mungkin ya offline tapi dengan jaga jarak. Nah, itu namanya pengembangan media. Melihat lingkungan, prinsipnya sesuai lingkungan. Yang ketiga, karakter dan model belajar siswa. Karakter belajar siswa saat ini, siswa mulai bahkan dari SD itu sudah megang HP Android. Jadi kenapa tidak kita pakaikan Android itu sebagai media belajar, biar tidak hanya untuk nge-game ataupun hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi sesuaikan dengan karakter dan model belajar siswa. Yang ketiga adalah kepraktisan dan ketahanan. Jadi kalau semakin praktis penggunaannya, mudah digunakan, itu berarti media itu sudah semakin bagus dan juga ketahanannya. Yang kelima adalah ketersediaan bahan dan biaya. Jadi jika bahannya itu ada, biayanya itu jauh lebih murah, lebih terjangkau, itu lebih bagus. Keenam adalah efektivitas dan efisiensi waktu. Jadi efektif enggak sih ini belajar dengan media ini? Sekali lagi di mata kuliah ini konteksnya adalah media dan TIK. Jadi yang kita bahas ini lagi adalah harusnya nanti media yang berbasis TIK. Nah, RND, apa sih RND itu? Ini alur berpikirnya. Jadi kerangka berpikirnya adalah ada masalah saat ini pandemi atau era 4.0 ya. Nah, kebutuhan akan media. Media yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar antara siswa dan guru. Nah, kebutuhan media ini dijawab. Solusinya apa sih? Salah satunya solusinya adalah R&D, Research and Development. Jadi meneliti dulu kemudian dikembangkan. Nah, ini salah satu kelompok penelitian, jenis penelitian R&D. Meneliti kemudian mengembangkan. Nah, kemudian lahirlah something new. Ya, something new ini yang menjawab tentang masalah kebutuhan ini, media needed ini. Nah, ini harusnya menjadi jawaban dari media needed ini. Lalu bedanya R&D dengan penelitian kuantitatif lainnya apa, Pak? Kuantitatif itu biasanya ada perlakuan kemudian terus diterapkan. Sedangkan ini ada riset kemudian ada pengembangan, ada produksi. Hasilnya adalah produk, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu tidak harus benar-benar baru, tidak lah ya. Tapi bisa juga yang sudah ada kemudian dimodifikasi, ditambahi sedikit, itu sudah sesuatu yang baru. Gitu ya. Itu tapi melalui proses riset dan development. Ini alur berpikir atau paradigmanya tentang R&D. Ada masalah, butuh media, solusinya R&D, ya, menghasilkan sesuatu yang baru yang menjawab masalah. Next. Nah, R&D di sini nanti sering saya menyebutnya hanya model penelitian pengembangan. Nah, ini maksudnya model penelitian pengembangan itu maksudnya R&D. Ada beberapa model. Satu adalah 4D, by Thiagarajan, tahun 1974 dikembangkannya. Dimulai pertama define, dan mendefinisikan analisis pembelajar, tugas, terus analisis konsep, terus ini tujuan pembelajaran, instructional objective, tujuan pembelajaran. Jadi harus dilihat dulu itu, dianalisis tujuan pembelajaran, analisis gurunya atau siswa yang diajarkan, analisis tugasnya, konsep materinya, dianalisis dulu. Ini kalian nanti mengalami nanti saat mendesain dan memproduksi atau mengembangkan media pelajaran nanti di minggu ketiga.
Desain tahap kedua adalah desain, yaitu mengkonstruk kriteria-kriteria, memilih media. Tadi setelah menganalisis kan tadi tujuan pembelajaran, siapa gurunya, siapa siswanya, materinya, kemudian memilih media. Mau mengembangkan media apa sih? Format selection, memilih format dan membuat desain inisial awal. Jadi ini membuat desain awal. Development, ini kegiatan pengembangannya. Nah, ini diproduksinya tuh di sini. Nah, selain memproduksi juga ada namanya expert appraisal. Ini kita juga kemarin minggu pertama sudah saya jelaskan, nanti ada validasi ahli atau expert judgment. Nah, ini expert appraisal, ini validasi, dan development testing, uji coba produk. Sini di tahapan keempat kalau nanti memilih model 4D. Diseminasi tahap keempat adalah uji validitas, pengemasan, dan mengadaptasi, memperbanyak dan mengadaptasi. Jadi kegiatan menyebarluaskan itu namanya diseminasi. Setelah analisis di awal, mendefinisikan segala hal tadi, mendesain, memproduk, dan menguji coba, kemudian menyebarluaskan. Ini model 4D. Kedua, ada model box and goal. Ini ada 10 langkah. Box and goal itu nama orang, 2 orang, tahun 1989. Ini 10 langkah, lebih berat, tapi lebih rigid. Jadi tahapan-tahapannya jelas. Saya dulu tesisnya pakai box and goal ini. Mulai dari studi pendahuluan, ini sama. Tadi kalau di 4D tadi di bagian define. Tahap kedua perencanaan, tadi di 4D namanya desain. Pengembangan produk, nah tadi di 4D namanya development. Ini telah dikembangkan di uji coba terbatas, direvisi, uji coba lebih luas, direvisi lagi, terus uji kelayakan, terus direvisi lagi, terakhir baru diseminasi dan sosialisasi produk akhir. Jadi nomor 1 di sini sama dengan nomor 1 di 4D, nomor 2 sama dengan nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9 ini sama dengan nomor 3 di 4D, terakhir nomor 10 ini sama dengan nomor 4. Lebih rigid, jadi lebih teknis ini kalau box and goal. Nanti bebas, kalian boleh pakai model yang mana. Satu lagi ada model ADDIE, by Dick and Carey tahun 96. ADDIE ini adalah singkatan analisis. Ini sama kalau di 4D tadi itu define tadi. Dianalisis, jadi materinya, tujuan pembelajarannya, siapa siswanya, letak geografis, dan lain sebagainya. Terus desain, membuat perencanaan tadi sama. Development or production, jadi produksi. Nah, ini disendirikan, hanya produksi saja pengembangan. Nah, kemudian ada implementasi or delivery. Setelah itu nanti diimplementasikan. Nah, terakhir dievaluasi. Jadi di sini ada tahap evaluasi. Evaluasinya di akhir. Nah, bedanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu evaluasinya adalah satu uji coba, terakhir baru diseminasi. Ini hampir sama. Nanti silakan milih yang mana. Dan masih ada banyak lagi model-model lainnya. Ada model Sugiono juga ada. Yang terkenal dengan metopenya itu dari UNJ, Profesor Guru Besar UNJ, Pak Sugiono. Lanjut, nilai media IPA. Ini secara umum sebenarnya. Jadi media itu yang dinilai apanya sih? Acuan evaluasi. Hampir sama dengan prinsip tadi. Yang pertama adalah pedagogis, nilai pedagogis. Nilai pedagogis itu apa? Sesuai enggak sih dengan tujuan pembelajaran? Materinya tuh ngelewar kemana-mana atau fokus. Kemudian ini tadi kalau kan nilai validitas dan reliabilitas. Validitas itu berarti tepat, cocok dengan lingkungan itu cocok. Reliabilitas itu ajak, bisa dipakai siapa saja. Jadi misalnya dipakai sama Mas Mahrus, bisa, tapi dipakai yang lain nggak bisa. Itu berarti namanya nggak reliabil. Nilai yang kedua nilai fisik, bentuknya, ukurannya, struktur
strukturnya, ini bagus enggak sih? Ada nilai estetika di sana, ada nilai seni di sana, fisik. Ada nilai kepraktisan dan ketahanan. Seperti yang saya sampaikan, semakin praktis semakin bagus, semakin tahan lama semakin bagus. Ketersediaan bahan dan pendukungnya, nilai ketersediaan. Ada enggak sih? Kalau saat ini semua pakai HP Android ya berarti ada bahan. Efektivitas pembelajaran, nilai efektivitas pembelajaran. Efektif enggak sih? Jangan-jangan pakai media ini tambah lama belajarnya, malah nggak mudeng siswanya, dan lain sebagainya. Jadi ada 6 nilai media, penilaian media. Nanti juga di hasil produk akhirnya kalian nanti saya nilai berdasarkan ini. Ada di luar R&D kita mengenal adanya tingkat kesiapterapan teknologi atau TKT. Di dunia barat dikenal dengan teknologi readiness level. Tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian, riset, dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, industri, masyarakat. Jadi TKT ini adalah standarisasi. Mungkin kalau di Indonesia, di produk-produk yang lain, yang non-ilmiah itu ada SNI. Nah, untuk produk-produk hasil penelitian ilmiah itu dinilai dengan TKT. Jadi standarnya suatu produk hasil penelitian ilmiah itu TKT. Ya, otomatis kalau R&D itu ya nanti produknya kalau mau disebarluaskan dan lain sebagainya, standarnya adalah setelah diuji TKT. Nah, uji TKT dengan apa? TKT meter. Ini di Dikti ada. Di Kemenak masih belum banyak dipakai ini TKT ini. Ada tingkat 1 sampai TKT tingkat 9. Ini sekedar informasi tambahan saja. Ini bisa dipelajari tersendiri itu. Jadi idealnya suatu produk, misalnya ada pabrik atau hasil penelitian kita mau dikembangkan, diperluaskan dengan skala produksi besar, nah itu harus lolos uji TKT dulu. Di Ristek Dikti kalau dulu. Kalau saya di UNY dulu tuh ada TKT. Lanjut, ini untuk minggu ketiga. Desain, jadi tugas kalian kan membuat desain. Nah, isinya desain apa sih? Tujuan dan materi pembelajaran IPA. Jadi isinya, tujuannya atau materi yang kamu mau dikembangkan di media itu adalah materi apa, tujuannya apa. KIKD ini lihatnya. 2 latar belakang pemilihan media. Memilih media yang akan dikembangkan itu apa sih latar belakangnya? Pentingnya apa kok? Misalnya Mas Romdoni mengembangkan media A. Latar belakangnya apa? Deskripsi singkat tentang media yang akan dikembangkan. Nanti saya akan mengembangkan Android, aplikasi Android, misalnya IPA Asik. Ya, deskripsinya dideskripsikan. IPA Asik itu berisi materi ini, terus penggunaannya ini pembuatannya menggunakan aplikasi ini dan lain sebagainya. Alat dan bahan, nanti alatnya apa? Apakah Android versi ini atau bahannya misalnya paket data dan lain sebagainya. Rancangan estimasi biayanya berapa. Terus keenam, cara pembuatannya. Bisa nanti dikasih screenshot tutorial cara pembuatan. Terakhir, ketujuh adalah kelebihan dan kelemahan media. Nanti dibuat dalam bentuk Word sama bentuk PowerPoint. Sudah saya share contohnya. Ini tentang desain minggu depan, minggu ketiga nanti, minggu keempat nanti dipresentasikan. Nah, cukup sekian, always positif. Insya Allah mudah, kalau kita menganggapnya mudah, insya Allah jadi mudah. Itu saya akhiri, kalau ada pertanyaan nanti saya ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.